Oke teman-teman, selamat datang di channel Marozi IT. Pada video kali ini kita akan mencoba menginstal software VirtualBox ya teman-teman. Dan apa sih kegunaan dari software VirtualBox ini? Yaitu kegunaannya untuk memvirtualisasikan suatu sistem operasi, contohnya itu adalah Windows, Linux, dan bahkan bisa juga untuk Mikrotik ya teman-teman, router Mikrotik ataupun switch Mikrotik. Oke, bagi teman-teman yang belum memiliki file ISO-nya, file executable-nya ini, kita bisa mendownloadnya terlebih dahulu seperti berikut. Buka browser teman-teman, kita klik, ketik download VirtualBox. Dan di sini ambil paling atas, ada teks download atau label download. Ini adalah tampilan resmi dari website VirtualBox-nya. Baik, di sini tersedia berbagai macam platform yang bisa digunakan untuk install VirtualBox. Nah, karena saya menggunakan Windows 11, jadi saya mengunduhnya yang Windows Host ya teman-teman. Tapi jika teman-teman menggunakan Mac, Linux, Solaris bisa disesuaikan lagi. Dan kita coba klik Windows Host ini untuk mendownloadnya. Dan oke, akan otomatis terdownload ya teman-teman. Ini dia. Kita cancel aja ya teman-teman, karena saya sudah memiliki file executable-nya. Oke, dan selanjutnya yang kita pastikan atau kita perlu pastikan lagi yaitu apakah CPU dari PC ataupun laptop kita atau laptop teman-teman apakah support untuk virtualisasi sistem operasi teman-teman. Untuk memastikannya kita bisa mengecek seri dari CPU yang kita pakai di sini di DXDiag ya teman-teman. Windows R, ketik DXDiag, enter, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini saya menggunakan prosesor atau CPU i3 generasi 10. Kita bisa cek apakah CPU ini support dengan mengakses situs resmi Intel. Kita searching aja langsung ya teman-teman, i3 Gen 10 105F ya teman-teman. Enter, dan ini paling atas kita klik. Nah, ini dia. Ini adalah informasi atau spesifikasi dari prosesor atau CPU yang saya pakai sekarang ini. Jika teman-teman menggunakan CPU yang berbeda tipe, bisa disesuaikan juga, atau itu Intel ataupun AMD ya teman-teman. Dan di sini kita bisa cek juga apakah CPU yang kita pakai ini support virtualisasi di paling bawah. Bagian paling bawah bisa dicek teman-teman. Ini adalah Intel Virtual Technology. Ini supportnya labelnya iya ya teman-teman, iya, dan teknologi for directed iya juga ya teman-teman. Ini kayaknya tampilan bahasa Indonesia teman-teman, mungkin resminya itu English. Oke. Nah ini dia teman-teman, ini tampilan bahasa Inggrisnya, tampilan resminya. Jika sudah ada label yes di virtual Intel Technology teman-teman, berarti CPU teman-teman itu support ya teman-teman. Tapi jika tidak ada atau labelnya ini adalah no, maka itu kemungkinan besar itu tidak support. Oke. Baik, selanjutnya kita akan memulai tahapan instalasi teman-teman. Tahapan instalasinya kita klik ini, klik file executable-nya 2 kali, lalu klik yes. Nah, ini wizard untuk instalasinya. Yang pertama kita klik next, dan lanjut ini ada radio box, kita checklist yang I accept ya teman-teman, dan next lagi. Nah ini adalah fitur to installnya, fitur instalasinya USB support, network, bridge, host only, Python support. Ini biarkan saja default ya teman-teman. Kita klik next, dan ini yes, warning ya, ini missing dependency, kita klik yes saja teman-teman. Nah lanjut, ini startup optionnya. Nah, ini kita bisa next lagi, teman-teman. Dan ready to install. Kita klik install. Oke, ini tampilan proses instalasinya.
Nah, ini ada centang start VirtualBox jika kita klik finish. Kita coba ya teman-teman, finish. Maka VirtualBox-nya akan otomatis launching, berjalan. Oke, ini tampilan VirtualBox-nya. Dan di software inilah kita melakukan virtualisasi sistem operasi ya teman-teman. Baik, untuk tahapan awalnya kita bisa membuat virtualisasi sistem operasi dengan mengklik new. Ini khusus yang ISO terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya membaginya ada 3. Ada ISO, ada OVA atau OVF, dan juga ada VDI. Dan untuk ISO terlebih dahulu, ISO kita bisa menginstalnya mengklik next terlebih new ya teman-teman, maaf sebelumnya new, klik new dan lanjut. Kita input nama VM-nya karena saya menggunakan di sini ISO Windows 10. Kita input saja Windows 10 dan ini namanya bebas ya teman-teman. Lanjut ISO-nya. ISO-nya di mana letak ISO filenya teman-teman. Bisa teman-teman sesuaikan lagi karena saya menggunakan letakkan di desktop, jadi saya ambilnya di desktop juga. Oke, ini ada centang proceed with unintended installation. Kita unchecklist saja, lalu kita hilangkan checklistnya. Lanjut untuk virtual hardware-nya teman-teman. Untuk virtual hardware ini ada pemilihan RAM dan juga CPU-nya. Kalau RAM untuk Windows 10 saya sarankan 8 GB ya teman-teman. 8 GB, dan untuk CPU-nya di sini saya ambil 4 saja. Untuk resource-nya ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya teman-teman, sesuai spesifikasi RAM dan CPU teman-teman. Dan yang jelas jangan sampai full ya teman-teman. Jangan sampai full. Dan lanjut, ini ada use AV. Untuk Windows 10 ya biasanya bagusnya AV ya teman-teman. Dan lanjut untuk virtual hard disk. Virtual hard disk di sini sudah ada default yang disediakan oleh VirtualBox-nya atau di-set oleh VirtualBox-nya, yaitu 50 GB untuk Windows 10. Dan ini teman-teman bisa menginputnya secara manual, contohnya itu adalah 500 GB atau 100 GB atau berapapun ya teman-teman, asalkan jangan melebihi kapasitas storage teman-teman. Oke, di sini saya biarkan 50 GB tadi. Lanjut finish. Oke, ini VM Windows 10-nya sudah selesai saya buat, tapi belum diinstal ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menginstalnya, klik start. Klik start ini. Oke, lanjut. Untuk file OVA ya teman-teman. Untuk file OVA ini adalah kemungkinan ini file hasil ekspor ya teman-teman. Hasil ekspor suatu sistem operasi yang sudah jadi ya, atau yang sudah diinstal ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Untuk pembuatannya teman-teman, kita bisa membuatnya klik 2 kali OVA-nya. 2 kali, dia akan otomatis open atau redirect open-nya ke VirtualBox. Ini wizard yang muncul, dan di sini kita klik aja finish ya teman-teman, finish. Maka muncul loading importnya, ini loadingnya. Nah, apa sih perbedaan ISO dan OVA ini? Kalau ISO ini kita men-setnya dari awal ya teman-teman, atau dari nol mulainya, baik itu dari membuat nama VM, mengisi resource-nya RAM atau CPU, dan storage-nya, dan juga instalasinya. Itu dimulai dari nol ya teman-teman, atau dari awal. Sedangkan OVA ini adalah sistem operasi yang sudah jadi. Berarti kita tidak perlu men-set RAM, CPU, ataupun memberi nama, dan bahkan kita tidak perlu melakukan proses instalasinya ya teman-teman. Kita tinggal start dan lanjut, akan berjalan sistem operasi yang kita import tersebut. Oke, di sini sudah selesai proses impornya. Nah, ini dia. Ini udah selesai. Ini file OVA-nya itu Windows 7 ya teman-teman, sedangkan ISO-nya tadi itu Windows 10 untuk testingnya ya. Nah, tetapi yang OVA ini kita bisa mengedit resource yang kita gunakan. Contohnya itu adalah sistem, misalnya RAM ya teman-teman, kita bisa setnya jadi 8 GB, dan CPU-nya kita bisa set jadi 4 core. Kita klik OK.
dan maka dia berubah ya teman-teman. Lihat di tab sistem ini. 8 GB dan 4 core. Oke, lanjut untuk VDI. VDI ini merupakan storage ya teman-teman. Jadi pada file VDI ini kita bisa menjalankannya melalui klik new, dan kita harus memulainya dari pembuatan nama VM juga. Karena VDI ini saya menggunakan Kali Linux ya teman-teman. Tadi saya download juga Kali Linux. Kita bisa ketik Kali Linux. Ini namanya bebas ya teman-teman. Kali Linux, dan ISO image-nya ini tidak penting ya teman-teman, karena kita menggunakan VDI. Lanjut untuk virtual hardware-nya kita harus set juga 8 GB teman-teman, dan untuk CPU-nya kita set 4 GB juga. Use FV aja teman-teman. Ini virtual hard disk-nya, kalau default-nya kan ada create a new virtual hard disk ya teman-teman, seperti yang kita terapkan pada instalasi Windows 10 tadi. Kalau untuk yang VDI kita pilih yang nomor 2 ya teman-teman, use existing virtual hard disk file untuk VDI-nya. Di sini kita bisa memilih virtual hard disk-nya, klik icon folder di sudut ini ya teman-teman, di ujung kanan. Lanjut muncul jendela seperti ini, klik add, lanjut di mana letak file VDI kita. Kalau saya di sini saya meletakkannya di desktop. Lanjut di folder VDI, dan ini dia, ini file VDI-nya atau virtual disk image-nya ya teman-teman. Kita klik, kita open. Oke, sudah. Cos. Oke teman-teman, kita klik finish. Nah, jadi ya teman-teman, ini yang kita gunakan untuk proses pembuatan VM-nya ya teman-teman. Baik, sekian video saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Baik, terima kasih.